Alhamdulillah pada sore hari ini ba'da maghrib langsung dari pelataran alun-alun Tengku Putri Batam Center di Internasional Rumah Gadang Expo hari kedua, kami Soro Minang TV dengan bangga menjumpai pemirsa Soro Minang TV sadonyo dalam rangka bagaimana mencoba mensukseskan daripada Internasional Rumah Gadang Expo untuk sesuai dengan peran dari kami Soro Minang TV sebagai salah satu komponen masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Oke pemirsa Soro Minang TV, kami pada malam yang berbahagia ini kedatangan seorang tamu yang sangat luar biasa, seorang ustadz, seorang pendidik, dan juga bisa dikatakan bisa menjadi seorang teknokrat. Bisa dikatakan seorang teknokrat yang hadir di studio pada malam hari ini menjumpai pemirsa dengan berbagai macam diskusi nanti yang akan kita sampaikan. Tapi sebelum kita berlanjut dan memperkenalkan diri beliau, dari mana, nama, dan segala macam, dan apa nama alat yang ada di depan, tentu kami selalu All Crew Soro Minang TV tidak pernah berhenti berdoa kepada Yang Kuasa. Semoga semua pemirsa Soro Minang TV, baik yang menyaksikan saat online maupun nanti setelah offline, selalu kami doakan kepada Yang Kuasa selalu mendapatkan keberkahan dari setiap kegiatan sehari-harinya. Hendaknya amin, amin ya robbal alamin. Dan tidak pernah bosan kami All Crew Soro Minang TV berhenti untuk meminta kepada pemirsa untuk follow akun fanpage, share sebanyak-banyaknya Soro Minang TV fanpage di Facebook, berikan komentar, dan channel YouTube Soro Minang TV dengan subscribe, like, komen, dan tekan tanda bintang dan share sebanyak-banyaknya akun fanpage, channel Soro Minang TV tersebut. Oke pemirsa, apa yang akan menjadi kita diskusikan dengan Pak Ustadz kita pada malam hari ini di tengah kesibukan masyarakat yang lagi menikmati suasana malam kedua Expo yang digelar oleh Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Oke pemirsa Soro Minang TV, penasaran dengan apa yang ada di studio kami di Tenda Reader Expo di Internal Rumah Gadang Expo di 2003 malam hari ini, maka jangan lupa ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita berbincang-bincang dengan seorang ustadz yang sebenarnya kalau sekarang baru saya ingat bahwasanya kita pernah berkomunikasi dengan beliau, yaitu Al-Ustadz Haryanto Rosyad, seorang pembina dari Pondok Pesantren SMP Negeri 44 plus ya, berbasis pesantren di daerah Dapur 12. Batu host pemirsa Soro Minang TV. Kita berbincang-bincang, tapi sebelum berbincang-bincang, di sini kami ingin sampaikan kepada pemirsa, ini adalah salah satu manfaat daripada Expo. Ya, benar. Expo yang terjadi harus melahirkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, teknologi-teknologi tepat guna, teknologi-teknologi baru yang terbarukan yang bisa tereksplor lewat pameran-pameran, lewat expo-expo, terutama di Internasional Rumah Gadang Expo 2023 hari ini. Oke, pemirsa Soro Minang TV, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya lalamu dah gitu dah. Perasaan kita pernah dekat dalam satu sesi apa gitu waktu ya. Bahkan saya pernah berkunjung ke An-Ni'mah SMP 12 yang berbasis pesantren tersebut. SMP 44. SMP 44 ya. Oke. Dan jaleh kini gua hati sanang masuk balik, tersambung silaturahmi gitu balik. Alhamdulillah, semoga ada keberkahan dari hal itu gitu. Amin.
Pak Ustadz Arianto. Ya. Bisa Pak Ustadz menyapa terlebih dahulu, memperkenalkan diri Pak Ustadz kepada pemirsa Suara Minang TV, tapi berbahasa Indonesia. Karena memang walaupun Pak Ustadz bisa berbahasa Minang, karena kita mau apa yang akan kita bicarakan nanti bisa bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Kota Batam khususnya Sumatera Barat, khususnya para pendengar Suara Minang TV. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya Allah mempertemukan kita di Rumah Gadang Internasional Rumah Gadang Expo. Di Internasional Rumah Gadang Expo. Yang mana berkumpul kita semua keluarga besar Sumatera Barat dari seluruh Kota Batam, Tanjung Pinang dan bahkan lain Kepri bahkan Kepulauan Riau. Ini sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Saya nama Haji Arianto Rosyad. Kalau asli orang Awak. Orang kampung di mana? Lubuk Bagaluang. Oh, Lubek. Iya. Simpang Lubek. Ya, betul. Sama orang Cangke, saya orang Batung Taba, Lubek. Oke. Jadi kami lahir di Bengkulu. Lahir di Bengkulu ya. Jadi bahasa campur-campur lah. Nah, nggak apa-apa, bahasa Indonesia aja full. Artinya, alhamdulillah Allah mempertemukan kita, Pak Yubahar. Safril Yubahar. Ya, kami merintis pondok pesantren An-Nikmah Dapur 12 kurang lebih 27 tahun yang lalu. 27 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah melahirkan generasi-generasi terbaik lah sebagai alim, ulama dan guru yang ada di Kota Batam dan sekitarnya. Betul. Nah, pada kesempatan malam hari ini keluarga besar An-Nikmah Suara Minang TV dan keluarga besar Sumatera Barat, kami menemukan sebuah teknologi tepat guna. Ini berangkat daripada kesulitan juga sebenarnya. Sebelum sampai ke situ. Iya. Oke, Pak Ustadz. Sebelum kita bahas, sedikit bisa Pak Ustadz sampaikan tentang SMP 44 berbasis pesantren An-Nikmah itu. Tidak apa-apa, sampaikan aja kepada pemirsa. Mana tahu ada yang belum tahu. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Jadi di Yayasan Pendidikan Islam An-Nikmah itu punya 4 unit. Unit pendidikan yang pertama SMP Negeri 44 berbasis pesantren. Ini antara bagaimana pondok pesantren punya kelebihan. Berarti SMP negeri. Oh, berarti negeri ini ya? Iya, negeri. Ini SMP negeri di dalam pondok pesantren. Masya Allah. Yang mana ini siswanya adalah santri. Sebuah kolaborasi yang sangat bagus kalau pemerintah tahu. Inilah pondok atau sekolah yang berkarakter. Selama ini anak bermasalah dipulangkan ke orang tua. Sekolah ngeluarin. Nah, sekarang anak tinggal di asrama, boarding school. Ini menjadi solusi mengatasi kenakalan pelajar di luar jam sekolah. Istilahnya kalau SMP Negeri 44 berbasis pesantren ini seperti pondok modernnya. Ada formalnya, ada materi pondoknya. Nah, materi pondoknya itu yang kita ajarkan adalah 5 materi yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi kelas 3 tamat dari sana 3 tahun, anak ini punya modal. 1, punya kemampuan bacaan sholat yang bagus. Yang kedua, punya kemampuan fardu kifayah. Yang ketiga, punya kemampuan hafal hadis arba'in. Kemudian bisa khutbah Jumat. Nah, lalu hafal juz minimal 3 tahun tuh kena dia anak SMP negeri pelajaran umum dominan 1 tahun 1 juz. Ini yang membedakan dengan sekolah formal yang lainnya. Nah, unit yang kedua itu pondok pesantren Salafiyah Wusto. Nah, Salafiyah Wusto ini pondok klasiknya, yang mana tradisionalnya. Nah, seperti kitab yang dipakai kayak Ta'limut Ta'lim. Nah, kalau kayak di Jawa tuh kayak pondok Temboronya, pondok Tubuh Irengnya. Kemudian yang kedua pondok yang ketiga KMI Gontor. Nah, itu anak-anak fokus pada pelajaran kitab Gontor. Jadi orang tua bisa memilih apakah dia mau anak saya kemampuannya begini, dinegrikan sajalah, biar nggak terlalu pelajaran nggak terlalu berat. Tapi anak saya dapat basic agama untuk di masyarakatnya. Di saat nggak ada imam dia bisa jadi imam. Di saat nggak ada khatib Jumat dia bisa gantiin khatib. Saat tidak ada ustadz untuk doa tahlil dia bisa doa tahlil. Di saat
Pak Imam tak ada, Ya. orang ada yang meninggal, dia Ya. bisa gantiin Pak Imam untuk memandikan jenazah. Oke. Nah, Itu ini- SMP ya? Itu yang SMP-nya. Ya, luar Ini biasa yang ya. membedakan dengan sekolah formal yang lainnya. Betul. Nah, yang ketiga tadi, selain pondok pesantren klasik, juga ada KMI Gontor. Betul. Jadi anak-anak ini belajar semua kitabnya kategori kitab Gontor semuanya. Oke. Sehingga suatu saat anak ingin melanjutkan ke Gontor, dia bisa, atau ke pondok modern yang lainnya. Nah, semua unit ini ada ijazah dikeluarkan oleh pemerintah, dan ijazahnya bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang Kejadian lebih tinggi. yang lebih tinggi lagi. Oke. Nah, kemudian madrasah aliyah yang anak tamat Usto, tamat SMP, tamat KMI, dia bisa melanjutkan ke aliyah. Istilahnya SLTA ya. SLTA-nya. Oke. Nah, kemudian terakhir yang fokus Hafiz 30 juz. Oh. Nah, Pondok Pesantren Salafiyah Ulia. Jadi kita memberikan orang tua bisa memilih kecenderungan anaknya ingin ke pondok modern ini, ingin ngaji kitab saja ini, ingin ngaji gontor ya ini. Artinya ada pilihan-pilihan. Oke. Yang terpenting di dalam pondok pesantren ini yang pertama sekali yang harus dimiliki orang tua harus sabar. Nah, harus ikhlas, harus sabar, harus tegas, dan harus tega. Kalau orang tua yang nggak tega menitipkan anaknya ke pesantren, rata-rata gagal. Nah, karena Ibu anaknya kena ibu asap ya? anak Den. Kena ya? Nah, Oke, di oke. rumah bangun jam 5:30, Iya. di pondok bangun 5:30. Iya. Nah, tapi kalau ingin melihat anak sukses, anak harus berlelah-lelah dulu. Kata orang awak, biarlah nyo menangis kini Tapi insya Allah. daripada kita menangis beko. Betul. Nah, tapi ini yang terpenting bagi orang tua, harus tega menitipkan anaknya ke pondok pesantren kalau ingin lihat hasil. Kata orang awak, kok sayang di anak dijauh-jauhkan. Nah, kalau jauh anak dari kita, dia akan sayang sama kita. Oke. Tapi kalau dia dekat sama kita, dia benci, kita pun benci sama dia. Oke. Itulah gambaran Oke. pondok pesantren An-Nikmah. Sangat luar biasa sebuah sekolah negeri yang berbasis pesantren Iya. ya, yang ada di daerah Dapur 12 yaitu SMP 44 berbasis pesantren An-Nikmah. Iya. Pak Ustadz, hari ini memang kita tanpa sengaja ketemu. Pak Ustadz hadir di Internasional Rumah Gadang Expo. Iya. Apa sebenarnya, sebelum kita membahas ini detail, Iya. tentu Pak Ustadz logikanya itu bayar tempat itu. Iya. Apa yang menjadi tujuan Pak Ustadz ikut tidak meramaikan, membeli stand lah, menyewa stand, Iya. walaupun hanya beberapa ratus ribu Iya. dalam sekolah ini di dalam Iya. Internasional Rumah Gadang Expo ini gitu. Ya, motivasi Ambo yang pertama untuk memperkenalkan kepada masyarakat Ya. Pondok Pesantren An-Nikmah. Kenapa? Kita berharapkan walaupun kita di rantau, tapi jangan sampai anak-anak kita di rantau jauh daripada agama. Sebab Batam ini tidak nyaman bagi anak-anak di luar. Ya. Kenapa? Kita tidak bisa memantau siapa temannya, siapa kawannya, di mana dia, bersama siapa dia. Nah, dengan ikutnya Expo Rumah Gadang ini, kita berharap khususnya keluarga orang awak, Ya. ya, antarkanlah anaknya ke pesantren. Berharap Karena supaya berharap lebih banyak masyarakat yang Lebih tahu banyak lagi tentang yang tahu An-Nikmah. tentang An-Nikmah, dan juga ulama-ulama orang awak lah banyak berkurang. Sia lagi ke Betul, menyelamatkan Rumah Gadang. Betul, betul. Kalau ndak di agamo. Betul. Sebab kalau agamonya ada, Insyaallah. salah-salahnya berkawan, taunya jalan pulang. Ya, betul. Tapi kalau basic agamanya tak ada, mau dia pulang tak tahu kama kapai. Ya. Malu ambo ke masjid, mau tak tahu sholat. Nah, ini pentingnya orang tua bagaimana mengarahkan anaknya hari ini ke pondok pesantren. Jangan jadikan alasan baju hilang, sandal hilang, badan gatal. Buya Hamka, Kiai Haji Agus Salim, Ya. Buya Semuanya Muhammad merasakan itu. Nasir, semuanya orang-orang hebat yang ada di Minang. Sekarang siapa penggantinya kalau bukan anak-anak kita? Betul. Nah, kita berharap mari kita kembali ke pondok pesantren. Ya, Kalau insya masuk Allah. kampung kembali ke surau ya. Nah, kembali ke surau. Ya. Kita berharap Bekoy nyola yang membimbing kita jika kita mati, Ya, nya bisa mengajarkan kita talqin. Jika kita mati, nya bisa mendoakan kita. Kayo bana kita kalau anak ndak ada agama, sengsara. Ada bana agama anak kita walaupun ndak ada putihnya bisa jo nyenangkan kita. Nah, itu adanya ambo datang ikut kepada
Sumatera Expo Internasional Rumah Gadang Expo. Internasional Rumah Gadang Expo ini supaya jangan anak kita terlalu jauh ke arah dunia berkawan. Seperti yang Pak Ustadz sampaikan, ini jelas berbasis agama. Iya. Santri-santri. Iya. Tapi nawak bingung, kok ada alat yang modeko kini yang tampil di expo-nya Pak Ustadz. Iya. Nah, mungkin bisa pemirsa Suara Minang TV bisa mengetahui alat yang dibungku awak kini Iya. Ya nak, kalau awak mencari bantu akan dari pot oto ada bulet-bulet juga. Iya. Iya. Kok mencari. Nah, jadi memang kita belum jelas ini. Iya. Kalau awak mencari pasti ini adalah sebuah teknologi tepat guna. Iya, benar. Pemanfaatan barang-barang bekas. Iya, benar. Pemanfaatan yang mungkin dalam tanda petik tak bisa lagi, tidak terpikir untuk bisa dipakai lagi, bahkan untuk dibuang oleh rumah tangga itu sendiri. Benar. Mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan detail. Iya. Makanya tadi di awal pemirsa Suara Minang TV, beliau adalah seorang ulama, beliau adalah seorang ustadz, beliau adalah seorang pendidik, tapi juga beliau adalah seorang teknokrat kecil-kecilan lah kalau boleh kita sebut, sehingga menemukan sebuah alat yang ada di depan kita. Mungkin bisa Pak Ustadz Arianto jelaskan sebanyak-banyak dan seluas-luasnya tentang apa yang ada di depan ini gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, kata orang, kesulitan itu akan menimbulkan kecerdasan. Jadi berangkat dari kesulitan pondok pesantren dalam memasak. Nah, sebelum memasak berarti Pak Ustadz banyak santri. Berapa jumlah kini yang mondok? Yang mondok kini kurang lebih ada sekitar 680 orang. Masya Allah, berarti Pak Ustadz harus pikirkan efisien tentang problem memasak adalah ini sebuah problem ya. Silakan lanjut. Sebelum corona sampai mencapai 1000 orang. Iya. Nah, berangkat dari problem itulah gas tidak ada di lapangan, di masyarakat. Ya. Kalau mau beli gas harus pakai kakak. Kemudian beli gas dibatasi. Ya. Anak banyak. Anak 600 yang dia makan. 680 kali dia makan. Beli gas cuma bisa cie. Nah, berangkat dari kesulitan itulah muncul ide buka YouTube kompor. Searching tuh kompor. Kompor minyak bekas, oli bekas. Nah, muncullah ide kompor oli bekas. Wah, ini potensi. Lalu panggil tim anggota di pondok, kawan-kawan yang biasa menangani bengkel. Betul. Sini kau, Nang. Teknisinya. Iya. Bagaimana kita bikin kompor oli bekas untuk masak di dapur? Siap, Ustadz. Nah, akhirnya pertama kali kita coba dengan tabung AC. Kompresor. Kompresor. Iya. Kita coba. Hasilnya bagus tapi nggak kuat karena tabungnya tipis. Jadi lama-lama keropos. Iya, dimakan api. Oke. Lalu dicoba pertama berasap. Lalu kita terus berinovasi, akhirnya muncullah ketika dia tidak berasap. Nah, inilah namanya tabung gas bekas yang 12 kilo. Oh ya. Nah, betul. Ya. Ini tebal. Kemudian kita bikin lagi dari tabung gas bekas yang 3 kilo yang sekarang lagi produksi. Oke. Nah, yang ini dari penyemprot pemadam kebakaran tuh. Tabung. Oke. Tabung yang merah itu racun api. Ya. Nah, lalu terus kita berinovasi. Nah, alhamdulillah berhasil. Sudah hampir 2 tahun Pondok Pesantren Animah menggunakan oli bekas untuk memasak. Jadi sekarang udah nggak ada kendala lagi dalam hal memasak. Nah, musim hujan nggak ada masalah, nggak ada gas nggak ada masalah. Kita sudah menggunakan ini untuk memasak untuk makan santri yang ada 680 orang di dalam. Nah, berangkat dari itu ini muncullah ini peluang. Nah, ini peluang. Kenapa? Peluang bagi pengusaha rumah makan Padang. Ini hemat gas 100%. Risiko meledaknya tidak ada karena nggak ada gas. Peluang bagi pedagang kerupuk sanjay, pokoknya hal-hal yang membutuhkan api ini peluang dan bisa menghasilkan, mengurangi modal, bisa menghasilkan untung lebih besar dan bisa menambah kesejahteraan karyawan. Nah, salah satu manfaat kompor oli bekas ini banyak sekali manfaatnya. Di antara manfaatnya satu, membantu pemerintah
membantu pemerintah pencemaran lingkungan. Karena dengan oli bekas yang tak tahu buangnya kemana, akhirnya buang ke sungai, buang ke laut, buang ke kebun, akhirnya merusak lingkungan. Betul. Dengan adanya kompor oli bekas ini tidak ada yang terbuang. Yang kedua, membantu pemerintah, membantu masyarakat dari menebang hutan. Ya. Nah, kita di kampung-kampung, pedagang-pedagang kerupuk, pakai kayu bakar, hutan ditebang. Ya. Apakah hutan kulit manis yang ditebang, hutan cengkeh atau hutan pinus? Dengan adanya konsep kompor oli bekas ini tidak ada lagi hutan yang ditebang. Artinya ini manfaatnya besar sekali. Selain dapatkan keuntungan yang besar, juga tidak ada penebangan hutan lagi dengan hal ini, apalagi Batam yang susah kayu. Betul. Jadi apinya alhamdulillah bagus. Sebentar sebelum ke api, Pak Ustadz. Ya. Skema ini bisa nggak Pak Ustadz ceritakan setiap apa namanya kan berbagai macam bentuk nih. Ini ada jalur yang ini, itu ada ini, ada ini, dan ini kayaknya listrik ya. Disambungkan ke listrik. Blower ya. Nah, mungkin bisa Pak Ustadz jelaskan detail proses kerja daripada ini dan taruh oli bekasnya itu di mana sehingga Pak kameramen bisa dibantu cok listrik ya. Ya, usah. Ini sampel. Oh, sampel ya. Oke. Coba bisa dijelaskan sedikit skema kerja daripada ini sehingga bisa lebih dipahamin oleh pemirsa Suara Minang TV. Ya. Ini barang yang sangat simpel, mudah ditiru, mudah dicontoh. Yang penting kita ikhlas orang yang menirunya. Nah, yang pertama kita siapkan jirigen. Ada jerigen untuk tabung minyak ya. Jerigen jerigen kayak jerigen nih. Ini jerigen nih. Pak kameramen bisa disorot sedikit. Ada jerigen. Ya. Nah, nampak ini nggak nampak ya? Nggak nampak. Oke. Berarti di atas ini ada jerigen, ada sebuah tabung, ada dudukan, ada jerigen. Ya. Nanti ada keran. Nah, jadi keran itu kalau ingin dibuka dikit, nanti olinya netes masuk ke sini. Nah, sewaktu pertama kali kita membuatnya, apinya meletup-letup. Berarti ada problem. Kenapa? Kurang apinya kurang sempurna. Olinya. Betul. Kayaknya kita ini bikin leher angsa. Inilah skill tuh. Selain di sini skill. Jadi kayak apa ya? Kayak kloset tuh. Ya, betul. Jadi ada tempat penampungan. Jadi sewaktu dia ngetes di sini, masuk ke sini stabil. Berarti penuh terus di sini baru dia melimpah ke atas. Melimpah ke sini. Ya, jadi nggak putus-putus. Nggak putus-putus. Yang putus-putus itu yang menyebabkan meletup. Oke. Apinya begini naik turun. Ya. Lalu, nah, kemudian di lubang ini, nah, setelah dibuka olinya, ini olinya akan menggenang penuh di lantai ini. Oh, pas di lantai. Di lantainya menggenang. Oh, betul. Itu di dasar tuh ya. Nah, ini dasar, ini di atas. Olinya menggenang dikit saja, minimal rata gitu. Nah, lalu kayak lembab lagi. Kayak lembab. Nah, pakai korek api, hidupkan kertas, masukkan ke sini. Nah, lalu oli itu terbakar. Dimasukkan. Jadi oli kertas itu kan api. Jadi dia membakar oli. Jadi oli itu terbakar, ya. Baru blower kita hidupkan. Ini blower angin. Pengipasnya. Apinya hidup. Nah, muncul lagi masalah. Kemarin waktu hidup aja nggak stabil dan warnanya merah menimbulkan asap. Betul. Lalu kita muncul lagi ide, ini dibikin sumbu. Ini sumbu. Kayak sumbu kompor gitu di bawahnya. Bisa dibuka, ada jeratnya. Pak kameramen bisa dicoba sorot. Masih bisa. Betul. Ini sumbu. Nah, jadi angin masuk dari dalam, jadi keluar dari sini. Ini ada lubang-lubang halus. Nah, lubang-lubang halus ini sirkulasi udara. Nah, yang membuat api itu menjadi besar, kayak bunyi pesawat. Nah, itulah. Berarti tergantung kecepatannya di sini. Nanti inilah angin itu fungsinya adalah untuk membuat api menjadi stabil, rata, dan semakin biru. Semakin kuat angin, maka api semakin bagus. Nah, kalau yang kompor sebesarnya apinya bisa segini tingginya. Yang 3 kilo itu aja apinya bisa segini. Jarak 20 cm masih panas. Nah, inilah skillnya. Orang selama ini nggak tahu.
Orang selama ini bikin kayak gini aja membakar. Hidup. Taruh apa di sini? Cuma ada asap. Ya kayak unggun gitu Pakai aja. unggun aja. Ya, betul. Tapi inilah ilmunya. Inilah ilmu sama yang di situ ya. Ini. Ya. Nah, Pemirsa Suara Minang TV, benar-benar sebenarnya kalau kita lihat ini cukup sederhana ya. Tapi butuh perhitungan juga. Iya. Butuh pemikiran yang berbasis teknologi juga ya. Benar. Bagaimana kualitas api yang dihasilkan oleh oli bekas ini itu sendiri gitu. Oke, lanjut Pusat. Ada lagi penjelasannya. Nah, dari itulah makanya apinya menjadi bagus. Ini bisa dikatakan kalau yang ini kekuatan apinya bisa dikatakan 20 kali gas biasa. Dari gas biasa. 20 kali lipat. Di sini posisi kompor. Ini posisi kompor, ada tungku. Ada tungku di luar ya, terpisah ya. Iya, terpisah. Berarti dia posisinya di atas lah ya. Iya. Bisa tungku batu, bisa tungku besi. Jarak yang dapat berapa? Tergantung. Setinggiannya masih mendidih air. Masih mendidih. Apalagi rendah. Setinggi ini masih mendidih air. Jadi ini, kalau ini versi kecil. Ini versi kecilnya, ini versi tukang goreng pisang. Ini versi kerupuk Sanjay. Ya. Versi rumah makan Padang. Ya. Catering yang besar. Yang catering untuk ribuan orang nih. Oke. Pemirsa Suara Minang TV, Ambo yang tidak mengerti teknik, tapi insya Allah bisa paham apa yang Pak Ustadz kapan. Memang cukup sederhana ya proses kerjanya. Oke, Pak Ustadz, sebelum kita lanjut pertanyaan berikutnya, Ambo baca-baca dulu komen dari pemirsa Manoto yang bertanya ya. Yang mengecek dan yang bertanya tentang sehubungan dengan teknologi tepat guna yang ditelurkan dari Pondok Pesantren An-Ni'mah yang ada di Dapur 12. Oke, yang pertama Pak Safrizal Jamba. Jangan menontonnya sana, buatlah komentar sangene, kan gitu ya kan? Kok dapet ndaknya kirim bintang guys, biasanya kameramen dari belakang kan gitu. Onsu, terima kasih banyak ala menonton. Rupanya Safrizal Jamba langsung mengecek, mantap, sukses selalu SMTV. Terima kasih banyak Kanda. Lanjut Pak Fred, sesuatu yang baru sangat membantu bagi pelaku industri rumah tangga maupun UMKM. Harusnya ini segera dibuatkan hak paten. Nah, ini pertanyaan sebenarnya simpel. Rupanya Pak Fred sudah memberikan sebuah pernyataan untuk hubungan dengan hak cipta gitu. Kekayaan intelektual yang tidak ada dilakukan plagiat terhadap hasil yang dibuat ini. Amrizal bin Tamrin dari Johor. Terima kasih banyak Adinda. Perhatikan Adinda ya, mungkin bisa ditiru apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Arianto dari An-Ni'mah ini. Oke, Pak Akub Ancap sedang nonton. Pak Akub, selamat menonton dan terima kasih dan berikan komentar. Lanjut Pak Fred, total biaya yang dibutuhkan membuat ini berapa? Oke, maju dulu. Semangat. Tagageh, sudah Pak, mah capek na podcast Pak Iko, kan gitu. Pak. Iko. Jujur. Apakah sudah ada yang menciptakan ini sebelumnya atau memang full Pak Ustadz yang menemukan ini gitu? Ini kalau kita lihat di YouTube banyak orang membuat kompor oli bekas. Nah, cuma ada beberapa skill yang tidak dimiliki oleh mereka. Berarti ada modifikasi penyempurnaan terhadap yang ditemukan di media-media sosial tersebut. Iya, selama ini kan apinya merah karena tidak ada sumbu tadi. Yang kedua, apinya naik turun. Nah, ini selain blower, dia ada juga timernya. Jadi untuk mengatur api besar, api kecil. Timernya ada di ruang pameran. Jadi api gede kan, bagaimana nanti masanya angus, dikecilkan. Jadi anginnya dikecilkan. Ada keran ya? Ada keran anginnya. Ada kontrol ya? Iya, kontrolnya. Kemudian bagaimana kalau api akhirnya minyaknya melimpah? Nah, menstabilkannya supaya apinya stabil. Nah, bagaimana cara mematikannya? Kalau dimatikan mendadak, dia bisa berasap. Nah, cara mematikannya, keran olinya dimatikan, blower tetap hidup. Menghabiskan oli yang ada di sisa. Ada di sisa. Jadi ini kadang-kadang yang tidak artinya adalah bisa dinyatakan secara
apa kalau bahasa Pak Pret, kekayaan intelektual yang memang murni sudah modifikasi dengan berbagai macam teknologi penyempurnaan dari Ustadz Arianto. Iya, benar. Dari mungkin dari apa Pondok Pesantren An-Ni'mah lah ya. Dari Pondok Pesantren An-Ni'mah. Dan ini bisa kita juga buat nanti untuk skala rumah tangga. Ini sedang dimodifikasi. Kalau ini skala tukang gorengan gerobak. Nah, oke, Pak Ustadz, berbicara ke depan. Apa planning Pak Ustadz tentang teknologi tepat guna sekarang? Jujur, mungkin setelah ini mungkin banyak orang yang akan meniru. Iya, benar. Ya. Yang pertama tentu Pak Ustadz harus ikhlaskan kok. Iya, benar. Nah, jale tentu yang kedua adalah tentu Pak Ustadz harus punya strategi-strategi. Iya, benar. Karena walau bagaimanapun jika seandainya bisa itu Pak Ustadz lengkapin segala sesuatunya secara hukum, tentu Pak Ustadz punya hak cipta terhadap ini. Jadi berbicara planning An-Ni'mah, karena jujur An-Ni'mah tentu butuh sumber-sumber dana nih. Bisa saja ini menjadi salah satu sumber pemasukan untuk pondok kita sendiri. Silakan Pak Ustadz. Baik, pada prinsipnya teknologi tepat guna ini adalah teknologi yang mudah ditiru oleh siapa saja. Dan kita tidak bisa mengelak, sebab kita juga memulai meniru dari orang lain juga. Ya, tidak memulai dari awal, tapi kita memodifikasi. Penyempurnaannya itulah memberikan hasil yang lebih bagus. Sebelum dilanjut, dipastikan di channel-channel YouTube ataupun di apa yang sudah sempurna seperti ini belum? Belum ada. Oke, siap. Lanjut. Belum ada. Nah, yang kedua, target kita ini dengan adanya kompor ini kita bisa menjalin komunikasi dengan pengusaha khususnya rumah makan Padang yang ada di Kota Batam. Luar biasa. Target kita adalah kita bertanggung jawab 100%. Maintenance-nya, perawatannya, olinya semua kita. Misal rumah makan Padang menghabiskan uang 1 bulan gas berapa? 2 juta. Udah bayar sama pondok 1 juta aja. Kita maintenance semuanya. Kita maintenance semuanya, dia terima bersih. Oli kita support. Tinggal mambi aja. Pauri Kanyang Jo. Ya kan? Nah, kalau ada 1 juta misalnya atau 500.000 satu rumah makan. Kalau ada 10 udah 5 juta. Ada 100. Berapa tuh? 100 kali 50 juta. 50 juta gaji siapa tuh? Anak yatim, anak orang miskin yang ada di pondok bisa sekolah, pondok enggak pusing lagi mencari biaya untuk mereka. Artinya adalah siapapun entiti atau perusahaan khususnya di bidang kuliner yang bisa memanfaatkan ini dan membeli kepada Pak Ustadz, maka otomatis membantu secara langsung terhadap pondok pesantren berlangsungan anak didik yang ada di pondok pesantren. Dan juga membantu juga pembangunan, membantu juga ange-ange. Kau belabi lo gulai cubadak di ange-ange di pondok kan lama jual anak makan tuh. Oke, Pak Ustadz. Tentu sekali lagi itu sudah menjadi plan Pak Ustadz. Dari sisi legalitas, apa rencana Pak Ustadz? Sisi legalitas memang kalau kita patenkan, ini barang mudah ditiru. Yang penting kita menjalin saja komunikasi dengan pengusaha-pengusaha yang ada. Selagi pengusaha itu membutuhkan, tidak terpikir dia membuat. Karena dia merasa manfaatnya ada. Kalau dia buat juga kan bercelutu tangannya. Nah, jadi artinya kami ke depan iyalah celutu. Ya kan, kita mencoba menjalin komunikasi dengan pengusaha rumah makan Padang, catering, tukang tempe, tukang tahu. Malah kalau di Tembilahan ini sudah digunakan untuk pengeringan kopra. Itu mereka yang buat sendiri? Mereka buat sendiri. Tapi belum seperti ini? Belum ya? Oke. Ada kemiripan. Tapi artinya ini bisa untuk industri menengah ke atas juga bisa. Malah ini juga bisa untuk menghidupkan listrik, menghidupkan tukang tahu. Kenapa? Tahu kan masak pakai air. Nah, ini apinya. Jadi nggak perlu lagi dia pening cari kayu. Jadi artinya ini insya Allah manfaatnya besar untuk UMKM, untuk pondok pesantren atau lembaga-lembaga yang anaknya ada tinggal di asrama. Kenapa? Perbedaan gas dengan ini jauh 100%. Jadi kos gas tuh nol. Oli gimana? Oli bekas itu? Oli berserak di mana-mana. Bisa dibeli, bisa diminta. Dan kalau selama ini kita beli, karena memang kebutuhannya besar. Kalau kebutuhan seliter 2 liter mungkin bisa diminta. Oke. Tapi Mereka bagi pengusaha, malah bagi pengusaha yang punya mobil, punya motor, besok olinya nggak usah dibuang lagi. Udah hemat lagi dia, ganti oli, nggak usah dibuang lagi.
dapat income lagi dapat sedikit income lagi sedikit. Ya, Nah, ya, dan ini ya. bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kalau Jadi- bagi kami pondok bisa menambah lamak lauk. Jadi ibaratnya ada simbiosis mutualisme ya. sangat. Dengan adanya seperti ini, itu berbagai macam pihak bisa mendapatkan manfaat dari sisi finansial. Karena keuntungannya bisa digunakan nambah gaji anak buah. Ya, 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 ya. Nggak perlu lagi ambil dari pimpinan lain dah. Nah, PT beli gas pindahkan ke gaji anak buah kan gitu. Nah, selain ini juga kami punya teknologi tepat guna yang lain. Ya, Mungkin kalau ada masa berkunjunglah. ya, insya Allah. Nah, selama ini kan An-Ni'mah juga selain kesulitan gas, kesulitan air. Oh iya. Nah, karena An-Ni'mah kan tempatnya paling ujung. Ya, Jadi kalau udah tidur semua orang Batam baru sampai air. Kalau orang Batam tak tidur berarti air tak sampai-sampai. betul, betul, betul. Nah, kami punya daur ulang air limbah santri Masya Allah. dan sudah keluar Skopindonya. Artinya limbah mandi mencuci santri kami ulah lagi hingga menjadi air bersih yang bisa dipakai buat mandi, mencuci dan minum. Nanti kita bahas itu Pak Ustadz ya. Itu Kapan perlu kedua. kita harus datang melihat ke An-Ni'mah. Iya. Teknologi yang baru dan tepat terbarukan atau teknologi tepat Iya, guna tanpa bahan kimia. tanpa bahan kimia ya. Iya. Oke, ini sangat luar biasa pemirsa Suara Minang TV. Ustadz, Iya. tentu kadang-kadang ada customer Iya. tertarik seperti rumah makan. Iya. Kalau mereka berbicarakan kini produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah entiti atau kelompok tertentu, Iya. itu kan ada tuh apa namanya merek SNI lah, lega itu, Iya. terus brandnya ini diberi nama apa Iya. ya kan, sehingga tentu istilahnya dari sisi pemasaran pun nanti akan lebih enak. Iya. Tingkat keamanannya bahkan Iya. kalau sudah terdaftar di entah di Sperindak lah, entah apalah, nomor bla bla blanya kan registernya, terus apa namanya sudah mempunyai brand. Iya. Terpikirkah hal yang seperti itu? Memang terpikirkan seperti itu. Ya. Kalau untuk daur ulang itu nanti ya, Ya. yang ini dulu ya. Ya, ini dulu. Kalau yang ini sudah terpikirkan, cuman masih kebutuhan internal. Ya. Kita lagi menjajaki pasar dengan adanya internasional. Ya, Rumah Gadang Expo ini, ya. hampir semua pengunjung mengatakan ini good ID. Ini positif. Betul, betul. Tidak ada yang mengatakan minus, semuanya mengatakan ini peluang. Ya. Jadi ke depan mungkin kita minta juga bantuan oleh Suara Minang TV untuk menjadi pendamping, untuk mendapatkan izin SNI dan lain sebagainya. Ya, kami dengan adanya jejak digital membuktikan bahwasanya memang ini adalah Pak Ustadz yang menemukan pertama Pondok paling tidak pesantren. untuk di Batam. Pondok pesantren Iya. An-Ni'mah ya. Oke, Pak Ustadz. Pertanyaan terakhir. Iya. Harapan Pak Ustadz ke depan seperti apa? Harapan saya ke depan dengan adanya teknologi tepat guna ini bermanfaat buat pondok pesantren, wabil khusus dalam bentuk pendanaan. Dan saya yakin kalau semua rumah makan Padang yang ada di Batam ini memanfaatkan kompor oli bekas ini, insya Allah An-Ni'mah sejahtera. Amin. Khususnya Terakhir, ada ustadznya dan pemirsa tadi bertanya, untuk yang sekelas ini saja, iya, kita berbicara harga, iya. kira-kira kos untuk menciptakan itu berapa, Ustaz? Untuk kos satu ini untuk skala besar, ya, ini kurang lebih 3 jutaan. 3 jutaan ya. Tapi sekali aja belinya seumur hidup tidak beli lagi. Dan kami juga membantu apabila ada rumah makan Padang tidak bisa membeli sekaligus, kami membantu menyewakan. Tidak usah beli, bayar sewa aja lah tiap bulan, kami tanggung semuanya. Masya Allah. Ya kan, artinya bantu juga menyicil boleh, menyewa pun boleh, yang penting dapur berasok. An-Ni'mah terbantu. An-Ni'mah terbantu, rumah makan terbantu. Oke, pemirsa Suara Minang TV, ini sangat luar biasa teknologi tepat guna yang diciptakan oleh Pondok Pesantren An-Ni'mah yang ada di Dapur 12. Kami tentu sangat berbangga di dalam Internasional Rumah Gadang Expo tersampaikan kepada masyarakat sesuatu yang sangat-sangat yang sebenarnya selama ini nggak terpikirkan oleh seseorang. Seperti apa yang beliau sampaikan, bahwasanya ini berawal dari sebuah kesulitan bagaimana pasokan gas, dan bahkan kalaupun ada gas tetap dengan kos yang cukup luar biasa, sehingga yang namanya pondok pesantren tentu keterbatasan dana adalah menjadi kendala-kendala utama di dalam proses operasional.
pondok-pondok pesantren tersebut, tak terlepas dalam hal ini adalah An-Ni'mah itu sendiri. Akhirnya ibarat kata orang Ustaz, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Oke pemirsa Suara Minang TV, sebelum ambo tutup, ambo izin membacakan kembali beberapa komentar. Masalah total biaya tadi dengan standar yang seperti ini lebih kurang 3 juta. Bisa An-Ni'mah bisa dicicilkan, dan bahkan An-Ni'mah juga bisa sewakan. Bagaimana jika seandainya para user rumah makan targetnya itu bisa bekerja sama atau mau menikmati atau memakai barang ciptaan daripada An-Ni'mah Pondok Pesantren An-Ni'mah 12. Berikut dari list Saidi Batua. Berapa harganya Pak Ustadz? Nah, yang penting gimana? Pak Ustadz mungkin bisa disampaikan, nanti tolong dibuat di kolom komen Pak kameramen, nomor handphone yang bisa dihubungi di An-Ni'mah. Sebutkan Pak Ustadz. Nomor handphone yang bisa dihubungi, ini adalah petugas Pak Undri. Pak Undri. Ya. 0877 8266 7372. Ya, dia sebagai penanggung jawab di lapangan. Siap Pak kameramen. Diulangi lagi. 0877 8266 7372 atau sampai hari Ahad beliau ada di stand Internasional Magadang Expo di nomor 253 ya. Stand Internasional Magadang Expo di nomor 253, dan di situ juga sampai lebih bagus ya, bisa hidup ya. Oke pemirsa Suara Minang TV, terima kasih banyak Pak Ustadz sudah hadir di studio mini kita langsung dari Internasional Rumah Gadang Expo, alun-alun Engku Putri Batam Center. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi perjuangan Pak Ustadz ini. Amin. Sehingga bisa bermanfaat oleh semua kalangan, semua para user yang ingin memanfaatkan ini. Dan tentu ujung-ujungnya adalah, endingnya adalah berarti para user nanti juga membantu secara langsung bagaimana kegiatan siar Islam, pendidikan pondok anak yatim yang sekolah di Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12. Oke pemirsa Suara Minang TV, saya Safril Yubahar dan beliau Al-Ustadz Aji Haryanto Rosat. Minta maaf jika seandainya dari awal kok adonan salah ibu saya. Mohon dimaafkan kami. Terus jika memang butuh informasi, di kolom komentar sudah disebutkan nomor yang bisa dihubungin. Tapi jika seandainya warga Batam yang ingin tahu lebih detail, datang ke stand Rumah Gadang Internasional Expo sampai hari Ahad besok, atau langsung ke Pondok Pesantren. Ntar di di stand nomor 253 atau datang langsung ke Pondok Pesantren An-Ni'mah Dapur 12. Oke pemirsa Suara Minang TV, berakhir sudah live streaming kita berbincang-bincang pemanfaatan teknologi tepat guna bersama Ustadz Haryanto. Kami akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara Minang TV, suara urang awak. Alhamdulillah. Sip. Nanti cari waktu daur ulang limbah.